Allah subhanahu wa ta'ala pada zahirnya memang memberikan beban kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah. Sembahyang, puasa, zakat, belum lagi yang harus ditinggalkan, yang haram-haram, yang dilarang oleh Allah. Semua memang memerlukan perjuangan, semua memang memerlukan pengorbanan. Walaupun kadang-kadang perjuangan dan pengorbanan itu selalu bertambah dan bertambah, seperti tidak kelihatan lagi hasil dari perjuangan dan tidak kelihatan lagi hasil daripada pengorbanan. Tuhan memang memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita sebagai seperti beban buat kita laksanakan. Wa ma aujaba 'alaika fil haqiqati wa nafsil amri illa dukhula jannati. Namun tidaklah membebani seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala pada sebenarnya, pada faktanya, melainkan semua itu Tuhan ingin menyelamatkan dia dan ingin memasukkan dia ke dalam surganya. Karena orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga, orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Justru itu Tuhan menyuruh yang baik, melarang yang kada baik. Nah, untuk menggawi ya jelas pengorbanannya ada, perjuangannya ada. Seperti contoh sembahyang 5 waktu, perjuangannya luar biasa. Padahal 4 rakaat duhur, asar, isya paling 10 menit. Tapi kenapa orang kada hakun menggawi? Nah ini, padahal 10 menit selesai, paling lama 15 menit selesai. Cuma kenapa kada hakun? Karena hati ini berat. Kenapa jadi kada hakun? Karena kada dilawani, kada berjuang, kada berkorban. Bahkan kadang-kadang ada nama anggap sembahyang ini mahaur pada hakannya. Padahal gawiannya juga kada juga model maulah kesilahu. Adalah sembahyang itu misalnya sakit, kesilahu ujungnya kada takbir, rukuk, iktidal, kan biasa. Malah secara kesehatan itu akan melahirkan kesehatan. Ini secara johir aja dulu tuh, kada ada menyakiti, kada ada nang model membuat mudarat. Cuma kada hakun, ini masalahnya kada hakun. Kenapa jadi kada hakun sembahyang? Nah, kenapa jadi kada hakun puasa? Padahal awak seterek aja. Wah, derung kono tuh diangkatnya sebelah tangan aja. Tapi puasa kada kawa, kan loco. Loco juga. Bini itu dipulasnya minggu aja nah, putarnya. Tapi mbah disuruh puasa kada kawa, kada kawa. Padahal puasa tuh untung-untung mulai subuh anggap imsaknya sampai maghrib, malamnya boleh lagi makan, boleh lagi minum. Itu gin dalam setahun, sebulan aja, kada setahunan nggak ada. Lawan pulang kada menyakiti, sumu tasihhu, puasalah kalian hasilnya akan sehat. Kada menyakiti ada, ya cuma lapar, cuma haus. Berapa banyak orang mah puasa kada mah, bahkan faktanya ada, malah keluar bulan puasa aktif mahnya. Ya Allah, apa makan kada sing aturan lagi, mulai nang halus sampai nang gondol hantuknya. Nah, belum lagi misalnya yang wajib berzakat, padahal itu harta milik orang fakir miskin yang harus diantar kepada fakir miskin. Bahasa kita kampung ini ampun orang, jangan diambil. Nah kalau zakat itu sudah diakal-akalani, ampun orang ini nah diakal-akalani, berarti kada menutup kemungkinan mon duit masjid bahan tangan dicuntannya. Karena duit zakat ini ampun orang,
harus diantar. Nah, inya ini beisi sifat kada hendak menjulung ampun orang. Nah, lantaran kada hendak menjulung ampun orang, jadi terbiasa mengambil ampun orang. Kalau terbiasa mengambil ampun orang, kada menutup kemungkinan duit masjid, duit kantor, duit orang bisa inya ketujuh juga akhirnya mengambil karena terbiasa. Semua ibadat isinya kebaikan. Nah, kenapa jadi pengholer kita nih bertahan satu jawaban? Jawabannya hanya satu. Padahal nang disuruh Tuhan ini surga cagarnya. Padahal nang disuruh Tuhan ini kenikmatan yang hakiki bakalnya. Cuma kenapa kada hakun? Satu aja. Karena kita telah jatuh cinta kepada kehidupan dunia. Itu aja jawabannya. Itu aja. Satu itu aja yang harus kita baiki dulu di dalam hati. Artinya dunia maqablal maut, sesuatu nang sebelum mati. Baluman mati itu dunia ngarannya. Kalau sudah mati ngarannya akhirat. Kita tergoda dengan yang sebelum mati ini, akhirnya tertanam di hati kita satu suka. Nah, suka dengan kesenangan dunia, suka. Jadi nangaran benyaman-nyaman besenang-senang itu kita ketujuh dan sangat mencintai. Terus naik lagi level jahatnya hati kita, suka bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Naik lagi tingkat kejahatannya, suka ingin menang supaya lebih mewah dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih banyak harta dari orang lain. Itu di otak kita udah jadi, kita senang dan ketujuh. Buktinya kita punya kesibukan ujung-ujungnya pasti itu. Dari pagi berangkat terus sore bulik, bahkan sampai malam, bahkan tengah malam. Kurang bahari begawi dunia jam 5 bulik, ini jam 12 malam belum bulik lagi. Kenapa? Apakah kebutuhan bertambah? Ada. Apakah perut itu nang zaman wei ini gono-gono pada parut bahari? Ada, sama aja. Apakah nang dimakan itu harus banyak sekarang ini, kemudian yang bahari itu ada tapi banyak makannya? Ada, sama aja. Tapi orang bahari bila jam 5 belikan dah ke rumah, ngumpuli anak bini, terus baca ini baca itu, malam guringan. Kenapa weh ini sampai jam 12 masih bercari? Karena umpat pertandingan. Apa nang diumpatinya? Hendak lebih nyaman dari orang, hendak lebih sugih dari orang, hendak lebih mewah dari orang. Kejar terus supaya menang. Apalagi nang menang ini kadang-kadang kakak, keluarga, ting sana orang ding lebih sugih dari unda harus lebih daripada inya. Ting sana unda lebih sugih daripada unda harus lebih sugih daripada inya. Umpat betanding, lalu sibuk terus. Berharap dapat kekayaan lebih dari saudara, berharap dapat kekayaan lebih dari orang kampung. Terus berhasil? Kada. Kayak apa aja sugihnya inya, ada jenang kesugih sekalinya kan, jadi kada berhasil di ujungnya. Kayak apa aja banyaknya duit inya, walaupun mungkin ding sanaknya ini kalah, keluarganya kalah, inya nang paling mewah, tapi ada orang lain kesugih pada inya, berarti inya kalah 2 bulan. Pernahkah inya menang? Dan karena merasa masih kalah, terus lagi kejar, merasa kalah, terus lagi kejar. Kesibukan inilah yang bikin dia tak terbiasa beribadah. Kesibukan inilah yang membuat dia koler beribadah. Kesibukan inilah yang membuat dia lebih suka bermain pertandingan daripada beribadah. Terus menang enggak? Sukses enggak? Terus buktinya malah sebaliknya. Dulu orang jam 5 sudah tutupan, sekarang jam 12 masih mencari harta. Kenapa? Dulu orang pandai menyukuri, sekarang orang tidak lagi pandai bersyukur. Itu aja jawabannya. Dulu orang sedikit dikasih syukur, udah jam 5 stop, setengah 6 stop. Kenapa? Udah alhamdulillah Allah kasih seini. Apa keperluan? Seberapa yang ada dimiliki? Duitnya misalnya hanya punya 100.000, digunakan buat kehidupan. Apa yang ada? Disyukuri, titik. Sekarang karena ikut pertandingan, kapan syukurnya? Rasa menang aja nggak pernah, selalu kalah, selalu rasa kalah, selalu rasa kalah, akhirnya nggak pernah syukur. Gara-gara nggak pernah syukur, ya sampai jam 12 malah 24 jam cari dunia. Kenapa jadi orang malas beribadah? Hubbut dunia. Seandainya ada pernah tafakur sebentar, nah, seandainya
berpikir kalau di sini kehidupan benar-benar kehidupan, Allah nggak adil kepada kita, nggak adil. Berapa banyak orang yang jahat malah kaya, berapa banyak orang yang benar masuk penjara. Kalau kehidupan benar-benar di sini, Allah nggak ada. Keadilan yang hakiki adanya alam akhirat. Siapa yang baik di sini, balasannya surga. Siapa yang jahat di sini, balasannya neraka. Itu yang ada. Di sini nggak ada balasan. Dan terbukti nih Tuhan yang nuntut ilmu, yang beribadah malah kata pisuji, kesian. Iya. Bahari kan waktu ada tapi menuntut berduit mana aja. Berjualannya udah guring aja payo. Sekali ini udah menuntut ilmu udah jarang tapi berduit lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini bukan kehidupan yang hakiki. Wajar. Orang baik dikasih miskin wajar karena di sini bukan ada kehidupan yang hakiki. Kalau memang ada, orang sholatlah yang kaya. Karena di sini nggak ada kehidupan yang hakiki, yang benar nanti ada kehidupan yang hakiki nanti di akhirat. Orang sholat hidupnya miskin, nanti dikasih enak, dikasih senang, dikasih pahala oleh Allah di akhirat. Adil. Paling lawas menjalani 80 tahun, itu gimnya sudah sehat juga. Wiyah ini punya 60 tahun, innalillah sudah. Kada ada lagi nambah umur sampai 300 tahun, kada ada lagi. Paling kencang 60 tahun menyandang batu mati ya. Nah imbah mati itu nang iya kehidupan. Nah jadi mudah-mudahan kita yang muda-muda ini disadarkan dan diberi petunjuk oleh Allah bahwa sesungguhnya silahkan kerja di toko. Kenapa jadi kerja? Melaksanakan tugas, cari rezeki yang halal. Yang namanya tugas harus dilaksanakan. Terus apa yang dicari sebenarnya apa? Yang dicari nggak ada selain melaksanakan tugas. Kalau Allah kebetulan kasih kita rezeki, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih rezeki di sini, nggak masalah. Allah udah janji dan itu pasti nanti di akhirat dikasih. Lebih baik menunggu sesuatu yang pasti daripada memegang sesuatu yang hilang. Waduh. Pegang harta dan kekayaan tapi hilang. Baik menunggu sesuatu yang pasti itu lebih baik, lebih menyenangkan hati. Kan tunggu aja surga tuh ada kepastian daripada kamu berpeluk dengan kekayaan dunia toh cagar talapas ketinggalan. Dulu ada habaib zuriatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bawa anak kuncinya toko beliau aja 4 orang. Berapa buting di toko itu? Nang membawa anak kuncinya 4 tikong. Saking banyaknya usaha dan duitnya. Beliau ketika mau meninggal, beliau pesan, kalau aku nanti meninggal, tolong tanganku dibuka. Tanganku dibuka, itu aja. Semua ulama di tempat itu bingung, apa maksud, apa tafsir. Ternyata ada satu ulama yang menafsirkan dan itu mendekati kebetulan yang benar. Apa katanya ulama ini? Maksud Habib ini ialah kalian harus tahu bahwa hartaku, bendaku, semuanya tak pernah kupegang untuk selama-lamanya. Kalau aku kena mati, tanganku tolong dibuka. Beritahu kepada semua orang. Masya Allah. Dasar bujur juga lah. Kulkas ke bawah lah. TV ke bawah lah. Nah, cuma semewah-mewah harta dunia nggak ada bandingnya dengan surga. Itu benar. Seharap-harap emas permata tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Cuma yang aneh, orang milih di sini daripada di sana. Nah ini bingungnya. Padahal seandainya kita 2 pilihan punya, satu rumah rongsokan, satu rumah mewah, pasti kita milih rumah yang mewah. Tapi kenapa milih yang rongsokan? Kenapa? Ya karena kita kurang percaya. Seandainya kita percaya akhirat itu ada dan mantap kepercayaan kita, maka kita akan hadapi dunia dengan apa? Dengan sabar menanti surga. Hadap. Mau dimiskinkan Allah di sini? Yes. Mau nggak dikasih uang di sini? Yes. Kita tunggu dengan sabar. Suatu saat surga akan jadi milik kita. Menanti yang pasti akan jadi jawaban solusi. Menanti sesuatu yang bakal nyata di hadapan hidup kita, menanti sesuatu yang membuat kita nanti kada sia-sia berjuang, bersabar, berkorban. Nah terus apabila sudah hidup undani akhirat, undani kada dunia, terus buka toko, silahkan.
yang pergi ke sawah, silahkan. Tapi hidup harus nuruti aturan Tuhan. Terus apa yang di sini? Mudah-mudahan kita dicabut oleh Allah, hati nggak lagi mengharap apa-apa di sini. Silakan yang sholat tapi nggak minta dipuji lagi. Kenapa? Di sini bukan tempat layaknya dibalas. Balasan di sini nggak kekal. Balasan di sini pun adalah balasan yang tidak berbentuk balasan. Nggak ada semua yang dibawa mati. Balasan di sini. Terus balasan yang di akhirat itu yang benar-benar kita nikmati. Udah rancak kepada hakan. Di sini kededa kehidupan dunia. Di sini yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Terus kesenangan, kenyamanan, kenikmatan di sini pun nggak ada yang namanya kenikmatan. Berapa kali kita makan yang menurut kita itu kesehatan, tapi hasil masa tua malah penyakit yang kita dapat. Bukan nikmat yang kita dapat, bukan sehat, bukan kanyang, tapi imbahnya sudah tua, gering. Periksa ke dokter, ternyata penyebabnya makanan dan minuman. Apakah memang makanan minuman kenikmatan buat kita? Ada sekali. Untuk mengatur normalnya makan kita bungul, terlalu banjang lah kada, terlalu kurang kada, susah. Kalau di akhirat, wah, hendak makan apa aja kan bebas. Nangka kelandahan untuk pohon kulit-kulitnya, ada apa? Hah? Mangga untuk pohon kulitnya silakan, tapi bersabar ya dulu di sini, menunggu yang pasti, nggak perlu gelisah. Pasti kayak orang nahanyar kawin tadi jualan, iya kan? Iyalah, seandainya kuliah lagi ya kah, terus kuliah dan kuliah jadi jar biniannya, ulun tunggui piang kai. Menunggu yang pasti, malam ini adalah malam bahagia. Oh, memang perjuangannya berat, pengorbanannya berat, tapi inilah yang harus dilakukan. Memang nggak mau nggak mau, menunggu ajal akan datang, terus surga akan hadir. Memang berat, tapi itulah yang kita inginkan. Buat apa kita menginginkan pujian? Pujian seberapa lama? Buat apa kita menginginkan kekayaan? Kekayaan bikin kita apa, gerang? Kaya itu bikin kita apa? Bikin senang. Senang kan? Bujuran senang kan? Banyak duit, bujurlah senang. Ada ketuhukannya nang banyak duit garing. Mbah, hantup sana hantup sini, makan sana makan sini, timbulan penyakit songsong. Nyar 30 tahun sudah stroke. Senang lah. Arayan nang kada sing duitan nih umur 60 sehatnya kada nang dimakan. Jarlah, nya kada nang dimakan. Gara-gara kada makan lalu kada penyakit. Ada orang ini karena kebanyakan duit, makan sana makan sini makan sana kimia, maka menyeraput. Nyaman lah. Ya. Ada. Makin banyak mobil, makin peneng kepala membayarinya. Sekali berjalan pulang makin mewah mobil, bensinnya aja sekali hanyar nang ban putar sekali 5 liter habisan. Hapon begerobak. Nggak ada bensin. Iyalah, makin mewah makin nyaman lah. Ada. Namun hendak bujur-bujur nyaman di sini kada ada kenyamanan. Tuh kena di akhirat. Bujuran nyaman. Bujuran, maaflah sedikit ceroboh, mengenten manggap nyaman lah. Karena namun sudah betuha kelipat 2, iyalah nyaman lah. Karena kalau di akhirat, wah, kada ada lagi bab nang delintuk, kada. Di sana memang bujuran nyaman, mandi kada lagi, betianam kada dan bujang terus. Bujuran ini memang kayak. Kalau di sini hendak mencari kenikmatan, iya. Kenapa orang jadi kawin? Disuruh Tuhan. Kenapa jadi Tuhan menyuruh kawin laki-laki sama perempuan? Supaya ada kehidupan. Bujur kan? Supaya ada kehidupan. Jelas dengan kawin laki-laki sama perempuan ada punya anak. Mudahan anaknya ini jadi orang yang ahli pendidikan, ahli persawahan, ahli pertanian. Jadi berkembang nih kehidupan. Karena kawin laki-laki sama perempuan itu hikmat disuruh. Kenapa kawin laki-laki sama perempuan? Kalau perempuan sama perempuan kapan hamilnya? Ya, justru itu dilarang perempuan sama perempuan, tentunya karena kesenangan semata, bukan karena nasab dan keturunan. Begitu juga laki-laki sama laki-laki dilarang, berganti kocok. Ya kenapa? Karena kadada berkembang kadada adalah laki-laki main lawan laki-laki hamil adalah dada nang ada tuh fakta laki-laki sama perempuan. Nah itu lalu ada yang jadi muajin, ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi apa pertaniannya ahli. Wow, menanam harus jersidin berdiri karena bila berabah dicap. Mbak berkembang kan ya nang, ada jadi tuan guru, ada yang jadi imam karena kawin laki-laki sama perempuan. Coba kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kawin, mana ada kehidupan? Kalau ini yang diterapkan dalam hidup dan kehidupan dunia berkurang. Matihan bubuhan ikan siapa lahir lagi? Tapi pintar kucing makan bebanyak kajinya. Ya kawin laki-laki lawan bibini, ada kita kawin lakian lawan lakian kan. Dah minta kucupakan bergantian.
yang jadi disuruh kawin nek laki-laki sama perempuan ya kan. Nah logika aja nih, logika kada Tuhan menyuruh tuh logika kita nerima bujuran, faktanya dasar bujur aja narah. Misalnya nela pemulu lawan Habib besok tubuh siapa yang hamil, kada mungkin hamil beimat ikan kayak apa aja caranya kada mau hamil, jadi sia-sia berarti hendak beraramian aja, hendak bersenang-senang aja. Kalau hendak mencari kesenangan bukan di sini, di akhirat nanti kena di akhirat. Terus ya di sini udah jelas ad-dunya daruban, di sini sarangnya masalah. Kalau orang hidup di dunia harus punya masalah. Nah sama jar orang wihini jar kalau kada macet kada Jakarta. Ya Allah minta Allah kalau istilah orang wihini nih munya kada macet kada Jakarta. Kalau kada dapat masalah kada di dunia. Terus kenapa jadi di dunia ini dapat masalah? Tuhan ingin mengampuni dosa dan kesalahan kita. Adil, hebat, bijaksana, cinta, sayang Allah. Siapa sih yang kada berdosa? Ulun berdosa, pian berdosa, semua kita punya dosa. Masing-masing punya kekurangan, punya kesalahan sama Allah. Terus Allah hukum kita di dunia. Kita yang beriman kepada Allah dihukum Allah di dunia. Buat apa Allah menghukum di dunia? Buat menghapus dosa dan kesalahan kita. Orang berakal akan berkata saat ditanya, kata Allah, ini kamu punya dosa. Kalau aku hukum di dunia sama hukum di akhirat, kalaunya di dunia paling lama sebegini, itu pun nggak sampai mati. Kalau di akhirat selama-lamanya, kamu pilih yang mana? Jelas orang beriman yang berakal akan menjawab, ya Allah, ulun pilih hukuman di dunia. Kenapa? Fakta sedapat-dapatnya masalah hubungan pian kita hidup di dunia yang ini makan kawaja 4 orang, apalagi bulan maulid konol bisi masalah pas bulan maulid orang bermaulid 4 duduk makan pendancangnya. Tapi kalau di neraka kita dihukum awal lagi berokok lah, jangan rokok sesengot jahangnya logika. Nah orang beriman mau menerima bala, mau ini jawaban solusi terhadap bala, mau menerima bala. Kenapa mau? Karena dia mempertimbangkan lebih baik dihukum di sini daripada nanti dihukum di akhirat. Maunya itu jawaban. Kenapa orang sakit hati, pusang, gelisah ketika dapat bala? Dia nggak terima itu, Pak. Dia nggak menerima kedatangan bala. Kadahakun dapat bala, saat kadahakun balanya datang, inya kadahakun, ya nang pusang, ya nang sakit hati, ya nang gelisah. Jawaban menghadapi bala bukan bala harus hilang dari kehidupan kita. Jawaban menghadapi bala bukan berarti hidup kada pernah kena bala. Yang namanya di dunia orang pasti dapat bala. Kalau kada dapat bala kada di dunia namanya. Terus jalan keluarnya gimana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ulun terima ya Allah hukuman ini karena sesungguhnya ini kebijakan yang hakiki. Maunya menerima selesai. Kayak pian-pian jualan tuha-tuha nih. Kalau ke seleo datang ke tukang pijat. Kenapa jadi tidak masalah sama tukang pijat? Inya mau, inya hakun diurut. Ada kekanakan julung jaga tukang urut. Kamu kenapa? Inya dehekon, ini dehekon, jangan dehekon, kedepepak, inya dehekon. Nang tuha-tuhane nyurung tawa lawan tukang urut. Oh, padahal diajajarnya oleh tukang urut. Oh, macam tapi hakun. Kenapa? Kenapa? Cagar sembuh dari keseleo. Bala tuntung. Udah kapan? Udah mau ambil amplop. Kasih temenlah. Karena bila ulun keselahu jangan jarak. Jangan jarak. Malah hakun pulang diurut. Ada kekanakan coba aja kalau tukang urut indah. Rumah beban benar kayak di neraka. Jangankan tukang urutnya, rumah tukang urutnya ada kon melihatnya. Ada aja abahnya membawa anak mengitu ke rumah tukang urut indah jadinya. Padahal tukang urut kan memberi duit. Tapi nangalan rumah tukang urut itu di benak ada hakun. Siapa hakun menerima bala itulah jawaban masalah. Siapa kada hakun itulah yang bikin dia menderita. Dunia darul. Dunia ini memang sarangnya bala. Kalau kada macet kada Jakarta, kalau kada dapat bala kada di dunia. Kena di akhirat kada ada lagi bala. Mun di akhirat tuh ada bala lagi, balaki iya. Jadi Tuhan mewajibkan kita sembahyang jujur juga Pak dari pagi lah kadingat lawan Tuhan juhur nah Allahu Akbar beparak lawan Tuhan wajar Bismillahirrahmanirrahim wajar pian Tuhan segala-galanya membantu menolongi tanpa pian belum kada kawa begawi kada kawa bepender kada kawa makan bismillah semua dengan bismillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nang patut dipuji itu pian, karena mau apa kita mau minta puji, sedangkan yang nolong adalah Allah, yang membantu adalah Allah. Yang jelas alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maka dari karena itu pantaslah pian ini digelar disambat Rahman dan Rahim. Yang bujur penyayangan, nang bujur pengasih sayang itu pian. Dan seterusnya, iya kan? Li'annahu ta'ala, jadi hasilnya kenapa jadi pengoler? Karena kita hubud dunia. Kenapa jadi kita sedih hidup di dunia? Karena kita kadang mengerti kebijakan Allah Ta'ala. Jika kita mengerti kebijakan Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kalau orang mau kaya di dunia, dia kerja dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, terus kalau dapat surga apa gratis? Nggak mungkin, harus ada perjuangan pengorbanan. Kalau dia cangkal mencari dunia, dia harus lebih cangkal mencari akhirat. Wajar, dan sembahyang, puasa, ibadat, itu memang harus kayak itu, dan itu untuk kebaikan diri sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan anum-anuman lah, jaga diri. Satu, jangan sampai berjinah bintarai, minta kocok akan kawan, jangan, tolong jaga. Mudarat lawan terbuang banyak menek tambur ke situ kemari. Kesenangan semata, ya kesenangan itu tadi kan ngarenggen mencari kesenangan. Kalau hendak senang bukan di sini, di akhirat. Nah, terus kenapa jadi kawin? Ya bukan mencari kesenangan semata, kita mengharap dunia berkembang, ada ulama, ada bilal, ada ahli ibadat, ada ini, itu yang jadi kita kawin. Dua, jaga diri dari obat-obat terlarang. Ini sudah merebak ke situ kemari. Bahkan kada orang baik lagi, kada orang jali, orang baikin kanan, kesian. Semua itu gara-garanya satu, jahil. Dua, gak mampu menghadapi kehidupan. Itu aja. Seandainya dia mampu menanti dan menunggu surga, dia sandang, dia hadapi segala masalah. Pinangan uman-uman kuat, sing-singkan pegalangan, mentebarungan tangan panjang. Nah, sing-sing kuat, artinya semangat hidup, hadangi surga. Biar aja hidup di sini, yang penting sembahyang, puasa, beribadat, jangan ganggu orang, baik sama orang, terus hidup kata kayak orang. Biar kenapa? Kita ada punya rumah yang namanya surga. Hadangi aja. Garing, sakit, kada kau bawa obat, duit kada ada, sabar. Memang Allah kada nyuruh kita bawa obat, duitnya ada. Kemana jomah ya layar, jaka ada duitnya nyaman bawa obat, jaka. Baik kedua sama hayal, urut aja, nah seronganan, hendak bawa urut, duitnya ada jual pulang. Babangat garing, mati. Saya orang mikir kan. Jangan takutan mati. Kenapa jadi harus takutan mati? Seharusnya orang yang sudah diberi petunjuk, malah mati itu jalan keluar segala-galanya. Benar? Jalan keluar yang paling sempurna, maut. Kita ini di sini napa? Dicoba, diuji, berkorban, berjuang, ditempa, dimusuhi orang, dibunguli iblis, ditipunya nafsu. Di sini kita harus berjuang habis-habisan. Waktu kita hidup sudah ditentukan Allah, kita harus bertahan untuk bisa menahan dan menahan terus musuh. Jangan sampai nafsu menguasai, setan menguasai, dunia menguasai, ujian manusia ada. Hadapi, tegang sampai akhirnya manakala maut datang menjemput, inilah keberhasilan. Ampih berjuang. Kalau orang berpikir mati jalan keluar segala, tapi jangan bermati. Kalau enak bunuh diri, udah jar mau ngejar guru juhdi itu jar mati segala-galanya, baik lebat ajuni jangan mulai pucuk masih gitu jar lufut pintarai nya mati udah ada garisannya, udah umur ulun nomor pian itu sudah ada. Kita kena cakar mati kedadan hidup belelawasan di dunia ini. Bapak juga belelawasan di sini, orang matian pian seronganan betunggal lah rame dendak. Udah gak ada. Ulun ini berapa umur? Sudah. Pian berapa umur? Sudah. Semua bakal mati. Nah, manakala mati itu nang bujur-bujur selamat, nang bujur-bujur hidup. Nah, di sini tegang lagi hidup. Selamat kada? Selamat, tapi berdoa dan terus berusaha. Mudahan. Li'annahu ta'ala ghaniyun an khalqihi. Allah jadi menyuruh kita sembahyang kada hendak minta dipuji, dituhanakan kada. Karena Allah kada mahajatakan pujian makhluknya, sanjungan makhluknya. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhum ma'siyatuhum. La tadurruhu ma'siyatuhum. Kadada mengambil keuntungan Allah dengan taatnya makhluk, dan kadada merugikan Allah ketika orang kadada ma'asinya lawan Allah. Wa innama aujabal a'mal alaihim, hanya saja Tuhan menyuruh yang baik-baik kepada mereka, lima yurja'u ilaihim, karena kebaikan yang dikembalikan hasilnya kepada mereka, min masalihihim, dari kebaikan-kebaikan yang banyak.
untungnya tuh kita, kadanya Tuhan mana ambil manfaat. Wa huwa dukhulu jannatihi, maka kebaikan yang bakal dijulung Allah yaitu surga dan isi-isinya. La liyahsulalahu syarafun lidzalika, bukan karena mendapatkan lahu bagi Allah kemuliaan dengan menggawi nang wajib tadi kada. Wa hadza tasrihun bima ulima qablah, ini memperjelas apa yang sudah didapat kita ketahui sebelum ini, yaitu semalam napa Tuhan menyuruh kita ada waktunya wajib seini zuhur, asar, maghrib, isya. Nah Tuhan menyuruh itu apa hikmatnya? Dukhul jannati. Lianna hasilahu, karena hasil dari pembicaraan annahu ta'ala, Allah ta'ala innama aujaba ala ibadihi ta'atahu, Allah jadi mewajibkan lawan hamba-hambanya ini beribadat. Liqillati nuhudihim ilaiha, satu Tuhan itu tahu makhluk ini kurang serius, kurang berjuang untuk menggawi ibadat. Kalau disunatakan aja bisa ada dana menggawinya. Jak aja Tuhan lah, jakat sunat, sembahyang 5 waktu sunat, kira ada nang sembahyangnya, percaya aja. Nah gara-garanya karena qillati nuhudihim, mereka kurang berjuang dan kurang serius terhadap sebuah perintah. Kenapa jadi kurang serius? Inilah kita, jujur, kekurangan kita orang awam, kita mementingkan diri kita, kada peduli orang. Kita mementingkan diri. Ketika Allah kita ajak ngomong, ya Allah kayakan ulun, ya Allah sugihakan ulun, ya Allah selamatkan ulun. Tapi ketika Allah ngomong kerjakan ini, kita kada pernah mikirkan apa yang diperintah Allah. Kita mengarasi apa kehendak kita. Ego. Itu kekurangan kita. Harusnya kita jawab paling pada berpikir, mun meminta lawan Tuhan sugi, mun Tuhan menyuruh masih ya. Ini kada menyuruh sugihakan ulun, bila kada awas sampar pian nah diancam Tuhan. Pas Tuhan menyuruh sembahyang itu kan 2 rakaat itu paling 10 anu menitnya kadena akunnya. Fasaqahum ilaiha bisalasil ijab, lalu Tuhan paksa mereka dengan diwajibkan seperti dihirit dengan rantai. Ayo Tuhan lah kasih nyawa undak nyamanakan. Coba bayangkan nang kuitan-kuitan nang tuha-tuha hidupnya lah. Kita kurang Tuhan pasti nyuruh anak tuh selamat. Kada datang nyuruh anak kepada selamat. Nah, jangan kesini nak lah, jangan ke ini nak lah. Kadang-kadang nang anak ini kan bebungulan ngarannya lah, ada paham. Nah, jangan bulik tengah malam nak lah, subuh buliknya. Orang tua. Kenapa orang tua begini? Bukan kepentingan orang tua, enggak. Ini segan anak. Segan anak. Cuma anak kada pernah paham. Anak hidup dengan kepentingan ini, anak hidup dengan keramian ini. Akhirnya apa yang terjadi? Masa tua apa jerna anak? Bujur jer abah bahari. Tapi sudah tuh. Begitulah Allah dengan hambanya. Kada ada Tuhan tuh mencelakakan hambanya tuh kada. Cuma kita nang bungul. Karena mbak sudah mati hanyar bujur Tuhan tapi mati sudah. Itu bandingan. Itu perbandingan. Wasautuhum ilaiha bidzalika innama huwa li amrin yurja'u ilaihim. Tuhan jadi memaksa mereka untuk menggawi yang baik, itu sebenarnya kembali manfaatnya kepada mereka. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu karena dinyamanakan Tuhan masuk ke dalam surga. Masuk surga nyaman bertahan. Kenapa jadi Tuhan turunkan bala buat orang beriman, orang yang dapat apa? Kebaikan, malah bala. Kenapa? Tuhan akan membersihkan supaya di akhirat masuk surga bi ghairi hisab. Bidalilil hadis wa huwa ajiba rabbuka, ada hadis yang semalam sudah, yaitu Tuhan kadang-kadang menjohirkan kebingungan kepada makhluknya. Artinya makhluk harus bingung, kenapa jadi disuruh nyaman gak ada hakun. Nah ini bingung, harusnya bingung kita ini harus bingung, kenapa disuruh nyaman gak ada hakun, mbak disuruh sakit hakun memilih rumah nam miring daripada rumah nam mewah locoh juga. Faya ulul makna ila anna sauqahum ila ta'atihi wa ijabu alaihim sauqun ilal jannah. Berarti hasilnya Tuhan memaksa kita berbuat ibadat itu sebenarnya Tuhan memaksa kita untuk masuk surga. Masuk surga dipaksa kan lucu. Jika masuk ke dalam api dipaksa itu kan wajar. Ini masuk surga dipaksa lucu. Ya Allah. Ini rumah mewah penuh dengan perabot, penuh dengan segala-galanya. Ini rumahnya buruk miring pulang. Masuk ke situ dipaksa hendak ke sini kan bungol. Lawan tambuk-tambuknya. Aturannya sebelum orang menyuruh itu rumah siapa? Rumah nyawa. Oh, ke situ langsung pindah. Aturannya ini kadang dipaksa. Nah, jadi ujar guru, barang siapa yang suka menuntut ilmu, kemudian suka beramal ibadah, maka orang itu sudah dimasukkan ke dalam kebun-kebun surga di dalam ini dunia. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Hidup di dalam menuntut ilmu karena memang ilmu adalah diperlukan. Hidup di dalam kebaikan karena wajar. Seandainya kebaikan kita kada berupah sekalipun, hidup dalam kebaikan itu tenang dan nyaman. Apalagi dalam kebaikan diupah surga. Wah, surga namanya luar biasa.
senyaman-nyaman hidup di sini kan ada debu sekecil debu. Jadi nang tahan kaulah bubuhan wali-wali itu nah orang-orang saleh Rasulullah tahan hidup. Kenapa? Karena mereka menanti surga akhirat santai aja. Habis-habisan orang menghina etakannya aja. Kenapa? Ada hidup setelah ini yaitu akhirat. Sabar ya. Apalagi ini paling 60 tahun pintar aja. Kalau bapak mah ada berduit ayo aja mati patah. Bujuran. 1, jangan sampai ada narkoba. 2, jangan sampai ada perjinahan. 3, usahakanlah cari rezeki yang halal. Biar aja banyak asal halal pintar. Bujuran. Yang penting halal. Sekarang godaan-godaan hingga kita tercabur kepada rezeki yang haram. Apa bedanya dengan narkoba? Apa bedanya dengan perjinahan? Maaf, yang kita cari duit-duit nang haram terus dijadikan modal, terus berusaha berkembang, semua nanti jadi banaman api neraka. Biar aja banyak asal halal pintar. Bungul kalau ikam telah mencari nang haram sedikit pulang bungul. Kadusa aku nyambat bungul, ikam nyambat diri ikam bungul sedikit haram halal banyak mana ikam pilih? Sedikit ini bungul. Melamar sana melamar sini kadusa sogok tapal suap kadusa alami aja. Bila orang kada menerima lagi sudahlah. Kada apa-apa, aku ingin cari yang halal bukan cari kaya. Aku hendak hidup dengan yang halal, aku kada hendak hidup dengan kekayaan semata. Kaya tapi haram, no. Halal tapi banyak, yes. Halal dikit, riba. Kenapa? Karena ini puncak dari segala modal. Ibadat akan lancar bila halal yang didapat. Berdagang, belajar biar 4 orang dulu berdagang. Jadi paham cara berdagang, jangan sampai menjual diri. Barang aja pintaran yang dijual. Baju selawar nang dijual, jangan diri nang dijual. Oh ini jangan pina payu berjualan diri mulai ya. Berjual selawar, berjual baju, berjual tapi dari payu lagi ya hujungan tin sedikit jangan pina larang berjualan berjual diri mulai ya. Di mana gawian nang berjual diri nang bagus di mana-mana ayo ini. Oh jangan. Pina mana-mana berjual diri dijual. Dahan nih nang hadir nih terpelihara dari zina, narkoba, lawan nang haram. Kamu sudah terbiasa nang haram tuh gara-garanya hendak sugih tadi pang. Hendak mewah pada orang. Oh, jangan melihat kawan begelang jam tuh nang larang seorang hendak nukar jiwa. Akhirnya supaya kawan nukar cari duitnya sarahe lagi halang atau bujur kata ke kiri kata ke kanan nggak. Yang penting dapat duit. Kawan nukar gelang jam larang. Lalu kena kawan bersaing. Kenapa gerak? Hidup bersaing, hidup itu bersyukur pintarai. Bersaing kada pernah menang, bersyukur itulah yang menang. Bujuran nah. Asih aja pandir orang nang bujur. Kenapa dasar bujur? Aku jangan membujurakan pandir orang nang kayak itu. Kita ini kan nasihat dari ulama. Guru-guru kita sudah memadahi bersyukur hidup. Dibari sedikit syukur, ya tunang manang nang murang bersyukur nang kawa berkipas di muka rumah nah tertawa. Ini sudah selesai ini syukur. Jam 3 boleh nah. Kenapa? Ini asa cukup. Hidup ini asa cukup. Tekan nanang asa kurang terus. Jam 5 kada boleh, jam 6 kada boleh, jam 12 apalagi pulang. Sudahnya kebutuhan pina membengkak. Kulkas bayar, mobil bayar, anak sekolah. Seorang juga apa nama aku nih? Ya Allah, asi betuyok di kamar wisi aja basi. Lalu listrik larang bayarannya, kebutuhan membengkak. Mencari berhemat, sedangkan dari jam 7 begawi sampai jam 12 aja karena kau mencapai kebutuhan. Bayar listrik, bayar ledeng, bayar asi, bayar ini, bayar itu, bayar mobil, bayar sepertaan, bayar. Udahnya kredit, menyeraput kredit, mulai kredit kendaraan sampai kredit burung dara. Habis kredit bertahan dicari terus. Seorang dua pun bola penyakit. Orang bila hendak menghendaki benda satu aja lihat duit. Bila baluman ada duit kena gini dulu di akhirat kena aja mengisi duit lah seadanya. Hendak nukar kendaraan belum kawal lagi kena gini karena bapak juga aja kalah ulun guru aja mengurang bertahan di kendaraan sudah ulun jadi kita belum ada kalah pintare nang bersyukur nang bahagia. Mun urang nang ikan anggap kendaraan tuh nah hidupnya bersyukur itu nang bahagia. Amun isi kendaraan tuh kada bersyukur itunya sakit hati dustainya ikan bahagia. Bujuran wanita tak kulinduk ikan. Orang yang punya mobil, punya kendaraan, punya rumah mewah tapi kada bersyukur hidupnya sakit. Bujuran aku kada berdusta. Orang yang bersyukur yang bahagia beneran. Orang bersyukur merasa cukup, orang merasa cukup kau istirahat karenanya udah merasa cukup. Orang yang belum merasa cukup cari terus kerja terus, cari terus kerja terus. Kenapa? Karena belum cukup. Kapan istirahatnya? Sholat aja gini Allahu Akbar di otaknya ini gawian aja nih. Iya nang juhur 6 rakaat ya nih. Kada kawa istirahat jakanya akan sembahyang stop dulu segala-galanya Allahu Akbar. Ya kan nyaman kada kawa kada nyetop. Kenapa? Nah mudah-mudahan
Aku doakan aja mudahan kita dapat rezeki yang halal dan banyak. Tiap malam nisfu Sya'ban setahun sekali itu ya Allah sebelum baca Yasin ya Allah doanya rajin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah berilah kami rezeki yang halal lagi banyak untuk beribadat kepada Engkau. Bukan hendak memamerkan diri kada, supaya nyaman beribadat. Beribadat dengan rezeki yang halal tadi apa gerak? Beribadatnya lebih banyak membantu orang dari sekedar diri sendiri. Itu aja. Kada anak bermewah-mewah. Nah terus banyak biskuit segenang apa? Segen nolongi orang. Jadi nanti terlambat julungi jadi kawaju terlaju sedikit. Ya anak berapa orang? Duit. Anak apanya mak ulunnya ada bangan sampai jualan tapi kada ada modalnya. Aja nah 2M. Wah. Kembanginya usahanya jalan berhasil. Bekai itu ulanginya bahlak lawan orang lain. Kiaunya pulang keluarga sininya mah. Mana begawe apa? Dan ada anak ini. Nah CM, jalan pulang, akhirnya berkembang. Kalau sudah manusia hidup kaya untuk kepentingan pribadinya, nggak mungkin Indonesia bisa kaya raya. Beneran. Tapi kalau sudah akhlak mementingkan orang lain, insya Allah, ayo aja. Siapa sih yang nggak bisa berhasil? Kalau nyoba kerubut, siapa yang nggak bisa berhasil? Tapi kalau sendiri-sendiri akan kalah di ujung pertandingan. Kalau sudah ulun seronganan, pengulus seronganan, sidin seronganan, semua berjuang sendiri-sendiri, musuh akan mudah menaklukkan. Tapi kalau kita berkerubut, ayo aja. Hantu gitu mati. Cari orang miskin. Ada yang bisa ahli tentang cara bekerja. Kiau sini nyomot dalam jalan kita dulu. Pintarnya sudah, apanya sudah, pengalamannya sudah. Kiau nani duitnya 2M. Tapi sugihnya jangan menjulung duit lo nambung lo juga. Nanya mana gawin 2M. Habis lalu 2 hari itu orakannya lohan arwana hantuknya lagi. Habis kada arwana. Ima apalagi aku hanya bisa berdoa pintar memohon kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Kalau sudah kepentingan pribadi itu yang jadi merebak di masyarakat. Kayak apa? Nggak tulung menolong. Ya apa? Kebersamaan adalah palsu. Bergandeng tangan hanya sekadar bergandeng tangan, tapi hati berbelakangan. Bujuran. Kalau sudah pentingan pribadi, ya Rasulullah. Sawakum nilal jannah falam yujib alaihi illa dukhulaha wa ma sarraha bihi. Nah, Allah jadi mewajibkan kita berbuat baik. Sebenarnya Tuhan ingin memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Nah, mudah-mudahan. Di pengintian kita doakan yang awas yang sudah hanya raja mudahan tuntung pandangan itu tuntung artinya bersyukur. Tuntung pandang itu bersyukur. Mun masih merasa kurang belum tuntung lagi pandangan nengarang pandangan tuntung tuh bersyukur. Bersyukur tadi nang bini menyukuri lawan laki menyukuri lawan bini iya sudah. Ada juga kisah luar cowok saya pakai samsung nampak ya kan lalakiannya ikan bungas tanah bebiniannya ya Rasulullah tapi ujar nang laki makasih saya makasih aku bakawin lawan ikam jalan surga. Padahal lakian ini bungas biniannya ada bungas ujar lakiannya terima kasih saya kasih ikam di jalan surga jadi jenama biniannya mutarela ulun kayaknya bang diri ulun kada dengan kaya ini aku bersabar menghadapi hidup. Namun sabar yang kau berikan itu berharga buat hidupku ujar nang laki dan itu jalan surgaku. Menang biniannya aduh usah dilajari lagi nyata bersyukur. Si syukur lawan si sabar dapat surga. Pokoknya jalan menuju surga itu banyak. Jalan menuju surga banyak jalan menuju surga masing-masing ada jalan asik. Doakanlah ulunlah doakan kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Kalau ada bermasalah ada di dunia orangnya menghendak ada bisi masalah di akhirat tapi kena babila kena hadanginya mahadanginya kuat karena ini pasti kita hadang ini jika ada pasti bapak juga bertahan-tahan hidup ini pasti aja buktinya banyak sudah ini meninggal datu meninggal kayak berarti bujuran. Kita menghadang ini kada sia-sia pasti mati. Haji kam nak kaya pajamunya saat ajal tiba pasti mati. Hadangi ja bila sudah mati kena orang memandi kita tersenyum. Orang memandi kita tertawa. Kenapa? Bebas dari segala-galanya. Nyaman. No, memandi jadi kita lakasi antar mbak ke kubur, lakasi antar ke kubur karena di situ kenikmatan yang luar biasa sudah dibayangkan Allah. Lakasi ya nang lalu tuh. Kadang-kadang mayat ini no, kayak ini nang berjalan seronganan sut laju. Kenapa ini nang hendak ke kubur? Ada nang pina kada. Nah, ini nang berbahaya nih. Bujuran ini kan penggawian di dunia ini bersenang-senang bermewah-mewah bertanding bapak-bapak selesai menanglah dadak terus bulik kada bawa napa-napa ya nak ada bulik ini jangan ada hakon bisa lawan dunia kayak panak bulik ada hendak bulik lalu no orang memandi orang mematak orang ini kada hakon cuma lalawasan di rumah berbau bujuran lalu di atas kubur cakak kawajinya jalan lain aja ini indah tuh bang masuk kubur kenapa karena akhir sudah menghadang udah jadi muka nakir jaka ada prosedur bangsa teh karena takuni udah jatuh langsung udah jatuh langsung udah ada ingat prosedur aja udah takuni lo siapa Tuhan nyawa siapa Nabi nyawa jaka ada prosedur
datangnya hanyar batisnya nang congor takut langsung udah menggerikit sudah jemu kanakir cuma Tuhan menyuruh berprosedur bujur jauh jemu kanakir ya Allah jadi mun sudah prosedur jalan betakon kalau menjawab jadi jatuh kayak wajar aja orang kalau jawab takut jatuhnya mau kanakir aja gerikit dikubur pulang di gabitnya oleh tanah. Nah ular pulang menyeraput melilit batis ular dikubur kadusah dipatoknya encaan gini kamu siup nah lebih baik ular tadong ayo tapi kan dia mati maka kan ada sakit hidup dikubur ada kegampangan mimpi itu awal dari sebuah jawaban mati adalah sebuah kisah yang pasti dan kenyataan mimpi itu nah awal jawaban nangaran akhirat itu ada pian di diranjang guring mimpi dihaga hantu mahaga membelok berlima harapan seorang mila sampai hantu berlima membelok guguk kalau takutan tolong buku ciak dan guring nek nang laki bingung tolong jadi laki apa tolong coba ada hubungan roh dengan badan yang hidup itu sekarang roh dalam mimpi dihaga hantu nambah ujiak badan ini awal jawaban nanti saat mati datang menjemput inilah kenyataan yang sebenarnya ini mengpujur kehidupan kayak itu kena kita kada lagi mikirkan jasad kena roh nih kena nah dibulikakan Tuhan kena sulbinang kada hancur nih berbentuk pulang jasad itu nang dihukum akan Tuhan di alam akhirat kena mun nakal mun jahat oleh karena itu orang beriman pasti banyak dapat bala kenapa? Karena Allah mau mengampuni dosa dan kesalahan Allah tidak akan menghukum lagi orang beriman di akhirat karena sudah selesai nah supaya selesai bala itu jadi hukuman kita harus terima terus kayak apa cara menerima jangan kena hakon kita berpikir ini kebijakan ini bukan hukuman kita harus terima mudahan yang mana kada berduit santai aja bentar aja nang mana belum lagi kawin sabar aja sunleh jauhakan jangan bancak mengocok sabar aja jangan tapi banyak berjalan di rumah aja lah di rumah aja bapak coba jalan jika mulai banjir kahlab uyuh pintar aja berjalan bagagan aja di rumah bapak juga lawan pulang lah kuitan tolong diperhatikan bila ada anak di kamar itu bebinian pina berduaan di kamar dijijinguti kalau pina bahasahan kalau perlu dicurigai atau lelakian di kamar kita kan bungol kuitan kadang ngerti kesian ini hati dijingok sekali mbak dibuka lawang ganti kocoknya jangan munnya lakian non biniannya jelas dilihati kadang boleh sudah itulah kenapa ya karena harus dijaga anak harus dijaga kuitan masih ada turuti aja kuitan insya Allah ada harapan mamanya nyalakan